ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana cara kami mengucapkan salam? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur sehat badan, kita akan sama-sama berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Allah. Pada bulan Februari dalam rangka Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Apakah kalau kita dari Jampang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak dengar? Nabi mendengar salam kita saat saya sholat di musola. Musola apa tadi? Baitur Rahman, Fathur Rahman. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Loh, ternyata ada salam di dalam tasawuf Pak Ustaz. Iya, saya kok nggak ingat ya. Karena kamu sholatnya cepat, secepat Valentino Rossi. Sholat itu dipahami, direnungkan, dihadirkan. Hudurul qalbi, hadir, kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, bukan punya kita. At-tahiyatul penghormatan, mubarakatul keberkahan, salawatul doa-doa, thayyibatul yang baik-baik, bukan punya Abdul Somad. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayk asfal asqiya. Assalamu alayk azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci. Asfal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi pun mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang ulama mengungkapkan solawat. Ada namanya solawat Simtud Durar. Masyarakat Jampang baca Simtud Durar. Ada namanya solawat Maulid Al-Barzanji. Masyarakat Jampang baca Al-Barzanji? Baca. Ada namanya solawat Ad-Diyaul Lami Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Masyarakat Jampang baca Ad-Diyaul Lami. Ada namanya Maulid solawat Ad-Dibai. Ada namanya Maulid solawat Al-Burdah Imam Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun salaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri, makamnya di kota Alexandria, 200 km dari Kairo. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Panjang umur sehat badan, kita jalan-jalan ke Kairo. Amin. Abdul Somad sampai ke Kairo tanggal 4 September tahun 1998, 24 tahun yang lalu. Mendarat di Kairo. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Adik-adik kita dari pesantren nanti berangkat ke Kairo. Begitu turun ditanya sama kakak kelas, Masya Allah, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan. Oh, pesawat yang paling murah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kenapa banyak sekali orang sampai memenuhi tanah lapang? Ini karena dakwahnya para habaib dan para ulama. Betul? Kenapa ramai sekali? Karena pondok-pondok pesantren. Mereka lah yang mengajarkan ke anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ustaz Somad, bersolawat itu katanya nggak boleh keras-keras. Ya terserah. Memangnya kalau kita solawat pelan malaikat nggak tahu? Tahu. Tapi kan kadang orang kalau solawat perang, masa bersolawat pelan, pas nyanyi kok kuat. What can I do? What can I do? Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Sama-sama nganggu. Pas ditanya artinya apa? Entah. Kenapa ketika berselawat suaramu tidak kuat? Bukan masalah Allah nggak tahu. Allah Maha tahu. Apa yang berbisik di dalam hatimu saja tahu. Betul? Tapi untuk meyakinkan diri kita, bapak cinta kepada ibu dan ibu tahu itu, tapi ibu perlu lebih jelas. Maka bapak pun berkata, Jutaime, bahasa Prancis. Kalau bahasa kampung saya, I love you. Ibu pun menjawab, I love you full. Kenapa mesti diucapkan? Bukankah dia ada di dalam hati? Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dadida. Kalimat itu letaknya di dalam hati. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Walaupun boleh untuk buat update status besok pagi. Apakah lisan bisa mewakili rasa yang ada di dalam hati? Nggak bisa, Beb. Rasa tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah. Itulah dia maulid yang disusun oleh para ulama. Jadi nanti kalau kita ditanya, kenapa ada maulid Syamsud Durar? Kenapa ada maulid Ad-Diyaul Lami? Kenapa ada maulid Al-Barzanji? Kenapa ada maulid Ad-Dibai? Kenapa ada maulid Burdah? Itu adalah ungkapan cinta. Zaman sekarang anak-anak muda tidak terlalu pandai merayu dengan kata-kata karena WhatsApp itu bahasanya singkat. Kalau zaman dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. Orang zaman sekarang ASS WRWB. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ini bagaimana mereka dulu kenalan. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci mewakili rasa yang ada di dalam hati. Mereka tersenyum. Mereka juga pernah muda. Memang mereka lahir langsung tua. Begitulah keindahan sastra. Orang kalau dia sudah jatuh cinta, maka mulutnya akan melantunkan kata-kata yang indah. Tapi kalau cuma sekedar biasa-biasa saja, maka mulutnya hanya sekedar berpuisi saja. Tapi kalau dia sudah jatuh ke dalam cinta yang paling dalam, akan terngiang suara-suara yang mewakili suara hatinya. Betul? Itulah mengapa mereka melantunkannya dengan irama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
tanya orang sudah bisa jawab kenapa bersolawat itu dengan kata-kata yang indah? Bisa. Kenapa bersolawat itu dengan suara yang nyaring? Bisa. Kenapa bersolawat itu mesti dilantunkan? Bisa. Dan yang paling kita inginkan saat kita tertidur nanti malam, yang akan mengiringi kita adalah solawat, bukan sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nampaknya berceramah malam ini Abdul Somad, disangka orang yang paling cinta kepada Nabi adalah Abdul Somad, padahal yang paling cinta kepada Nabi adalah mereka yang memasang tali plastik. Inilah orang yang paling cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau tidak ada tali plastik, bercampur aduklah laki-laki dengan perempuan. Nabi tidak suka melihat campur aduk laki-laki dan perempuan. Ustaz Somad nyindir kami. Enggak. Yang salah tempat duduk enggak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling berjasa dalam acara ini? Mereka tidak tampil ke depan, namanya tidak disebut. Mereka berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Doakan Abdul Somad supaya ikhlas. Memangnya Ustaz Somad enggak ikhlas? Ikhlas, cuman kadang amal ceramah ini sudah dirusak, diambil pahalanya oleh viewer, follower, dan subscriber. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami ikhlas. Tapi ada satu amal, walaupun riya tetap dapat pahala. Apa dia? Sholawat. Ada orang Mesir buat film. Nama filmnya tentang wali Allah perempuan Rabi'atul Adawiyah. Maka dipanggillah satu artis untuk memerankan wali Allah Rabi'atul Adawiyah. Dia terpaksa pakai jilbab, dia terpaksa pakai tasbih, dia terpaksa berselawat. Kenapa? Tuntutan skenario. Jangan heran kalau melihat artis tiba-tiba pakai jilbab, besok buka lagi. Tuntutan skenario. Dia pura-pura pakai jilbab, dia pura-pura pakai tasbih, dia pura-pura bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpura-pura saja pun banyak bersolawat, tetap sampai solawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tobatnya dia gara-gara didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi mendengar tausiah ada riakmu, apalagi yang ceramah. Tapi begitu kau bersolawat, inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dari Jampang dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati ya Rasulullah, padahal engkau sudah masuk liang lahat, padahal engkau sudah dikubur. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Percaya? Percaya. Emang pernah melihat jasad nabi? Enggak. Kepada semua yang punya makam bapak, ibu, nenek, moyang, supaya diangkat karena akan ada perluasan kota, maka makam-makam ini mesti dipindahkan. Begitu kata perintah dari bapak bupati, kepala daerah, tidak perlu disebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya dipindahlah makam-makam kuburan. Tiba-tiba ada salah satu makam utuh, jangankan wajahnya, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak disentuh cacing tanah, seakan-akan baru meninggal kemarin sore. Orang heran, kenapa dia tidak dimakan cacing tanah? Apa amalannya? Ketika ditanya anak menantunya, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sedangkan menghafal ayat-ayat Allah saja diharamkan Allah dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allah cuma ingin kasih tahu kepada kalian yang tidak percaya
yang mendustakan sabda Rasulullah, lihatlah. Tapi kalau kau tidak percaya kepada Rasulullah, belum mati, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Pernah ngelihat orang masih hidup udah dimakan cacing? Diabetes meletus. Oh iya benar. Dimakan cacing tanah. Bagi yang kena penyakit diabetes jangan tersinggung.